Di tengah hiruk-pikuk perkembangan zaman dan tantangan kesehatan masyarakat yang kian kompleks, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tetap berdiri kokoh sebagai pilar utama pelayanan kesehatan dasar. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, peran Puskesmas bukan sekedar tempat pengobatan, tetapi sudah menjadi agen perubahan sosial dan kesehatan yang menyentuh hingga ke akar rumput masyarakat. Dengan 19 puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan, Kabupaten Kudus menampilkan wajah pelayanan kesehatan yang semakin tanggap, inklusif, dan berbasis komunitas. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama adalah stunting, masalah kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki beberapa program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program prioritas tersebut adalah peningkatan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun di sudut desa. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan berbagai program seperti pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan penyelenggaraan program-program kesehatan masyarakat. Hal ini senada dengan tagline Bupati dan Wakil Bupati Kudus, yakni Kudus Sehat, akronim dari sejahtera, harmoni, dan takwa. Kesehatan pula menjadi program prioritas Pemkab Kudus. Untuk program ini, sejalan dengan upaya Puskesmas di Kabupaten Kudus yang selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terima kasih dari Puskesmas Kabupaten Kudus. Kebetulan kami di Kabupaten Kudus ini ada 19 puskesmas, 10 diantaranya adalah puskesmas rawat inap, dan yang lainnya puskesmas rawat jalan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan ini memang merupakan satu kebutuhan dan juga kewajiban pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas memang harus selalu berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, baik dari puskesmas yang didukung oleh pemerintah daerah berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas, salah satunya adalah dengan pelaksanaan kegiatan akreditasi dalam rangka menjamin mutu, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga puskesmas menerapkan standar pelayanan dan juga menerapkan standar pelayanan publik. Yang ini menjadi satu indikator apakah dalam memberikan pelayanan ini sudah menjamin kualitas maupun memenuhi kepuasan masyarakat, dan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat maupun penilaian terhadap kualitas pelayanan publik ini juga dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dan bahkan puskesmas juga masuk di dalam indikator penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman, yang alhamdulillah di Kabupaten Kudus ini sampling beberapa puskesmas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik kategorinya tinggi, jadi mendapatkan nilai lebih dari 97 untuk pelayanan publik di puskesmas. Sedangkan untuk akreditasi puskesmas sendiri, 19 puskesmas di Kabupaten Kudus meraih predikat paripurna, dan ini akan tetap kita pertahankan dan juga kita tingkatkan untuk tidak hanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas, sertifikasi, dan yang lainnya, tetapi memang betul-betul bermakna dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Di samping itu, 2 dari puskesmas kami ini juga sudah mendapatkan peringkat puskesmas ZI dengan zona integritas menuju BPK. Berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian,
Pemerintah Kabupaten Kudus juga berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Puskesmas di Kudus kini mengalami banyak peningkatan baik dari segi fisik, peralatan medis maupun kualitas tenaga kesehatan. Sebagian besar puskesmas telah dilengkapi dengan ruang rawat inap, ruang konsultasi gizi, laboratorium dasar, layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, serta unit gawat darurat. Keberadaan fasilitas rawat inap ini memperluas fungsi puskesmas tidak hanya sebagai tempat pemeriksaan dan pengobatan ringan, tetapi juga sebagai tempat perawatan bagi pasien dengan kondisi yang memerlukan observasi intensif dalam jangka pendek. Dengan layanan medis 24 jam, tenaga kesehatan profesional, serta ruang perawatan yang layak, masyarakat kini bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Jadi untuk rawat inap dari 19 puskesmas ini 10-nya puskesmas rawat inap dan ada 1 puskesmas rawat jalan yang dia mampu persalinan. Artinya mereka dapat memberikan pelayanan tidak hanya pelayanan di pemeriksaan rawat jalan saja, tetapi juga dapat mendekatkan akses layanan untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini fasilitas untuk menunjang pemberian layanan tersebut sudah kita upayakan dipenuhi oleh pemerintah, baik kami memanfaatkan sumber anggaran APBN maupun APBD dari pemerintah daerah juga support banyak untuk pemenuhan sarana prasarana puskesmas terkait itu. Jadi di mana tidak hanya alat kesehatan saja, tetapi bagaimana untuk pemenuhan sarana penunjang yang lainnya, kemudian juga sarana-sarana untuk pemeriksaan pendukung yang diperlukan oleh puskesmas rawat inap. Fasilitas rawat inap di puskesmas ditujukan untuk pasien dengan kondisi ringan hingga sedang yang memerlukan observasi atau perawatan singkat. Hal ini membantu mengurangi beban rumah sakit dan mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan perawatan segera, terutama di wilayah yang jauh dari RSUD atau rumah sakit swasta. Karena kami berada di ujung Kota Kudus, di mana pusat pelayanan juga sangat sulit untuk ke bawah, memerlukan waktu yang cukup panjang. Harapan kami memang menjadi salah satu tangan panjang dari Kabupaten Kudus untuk bisa memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan. Program yang kami laksanakan di Puskesmas Rejosari tentunya merupakan program yang sesuai dengan prioritas Astacita dari Bapak Presiden Prabowo dan juga sangat berkaitan erat dengan visi Kudus Sehat dari Bapak Bupati kita, Dr. Arsitektur Samani Intakoris, STMT, dan Ibu Wakil Bupati, Ibu Belinda Putri Sabrina Birton. Jadi ini kami laksanakan dengan mengutamakan satu, melakukan penurunan kasus TBC. Di tempat kami memiliki tes cepat molekuler, jadi ini sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, menurunkan AKI-AKB, dan ini juga sangat penting, angka kematian ibu dan kematian bayi. Kemudian melaksanakan tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya yang saat ini menjadi program utama, yaitu cek kesehatan gratis. Di tempat kami terlihat dengan adanya peningkatan dari IKU, indikator kinerja utama dari Dinas Kesehatan. Pada tahun ini kami memiliki peningkatan di tahun 2025, tidak ada AKB, tidak ada AKI, kemudian untuk SPM, nilai standar pelayanan minimal kami juga mengalami beberapa peningkatan. Tidak lupa di Puskesmas Rejosari untuk pelayanan publik
kami mendapatkan penghargaan Ombudsman dengan nilai terbaik, zona hijau, kemudian kami juga sudah mendapatkan penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi. Saat ini Kabupaten Kudus memiliki 19 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan 10 diantaranya telah menyediakan layanan rawat inap. Puskesmas di Kabupaten Kudus memiliki terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satunya yakni Puskesmas Jekulo Kudus yang terletak di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Puskesmas Jekulo ini telah menerapkan integrasi layanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan ini terdiri dari beberapa klaster, yaitu klaster pertama yang mengakomodir manajemen dan ketatausahaan, klaster kedua yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak prasekolah, dan remaja. Klaster ketiga meliputi pelayanan kesehatan pada usia dewasa dan lansia, serta penanggulangan penyakit menular. Puskesmas Jekulo juga melakukan pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan dashboard situasi kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Pembantu atau Pustu Bulung Kulon, di mana pustu ini diampu oleh 2 bidan, 1 perawat, dan 2 kader yang memberikan pelayanan kesehatan dengan standar yang sesuai dengan siklus hidup. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi screening dan edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan POCT, pemberdayaan masyarakat, pendampingan posyandu, dan kunjungan rumah. Posyandu ILP di Puskesmas Jekulo dilaksanakan oleh 5 kader yang didampingi tenaga kesehatan. Posyandu ini melayani semua siklus hidup dan dilakukan dalam 5 langkah, yaitu pendaftaran, penimbangan atau pengukuran, deteksi dini resiko, pencatatan pelayanan, dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, posyandu juga memberikan makanan tambahan kepada masyarakat. Selain itu, posyandu tidak hanya memberi pemeriksaan kepada balita, namun juga kepada orang tua yang mengantar ke posyandu. Dalam posyandu tersebut, melayani pemeriksaan gratis seperti tes darah maupun tekanan darah kepada masyarakat. Jadi puskesmas ini memang tidak hanya memberikan pelayanan kuratif saja, artinya tidak hanya memberikan pelayanan pengobatan saja, tetapi pelayanan yang komprehensif, baik dari sisi pelayanan promotif, preventif atau pencegahan, promosi atau peningkatan pemahaman tentang kesehatan, kemudian juga pelayanan kuratif atau di pengobatan dan juga rehabilitatif untuk pemulihan. Dan ini puskesmas ini bersama dengan jaringannya, baik dengan Puskesmas Pembantu, kemudian ada PKD, kemudian juga membantu di pos yang di bidang kesehatan, yang sekarang konsepnya adalah integrasi layanan primer. Ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dan bentuknya tidak hanya mengobati saja, tetapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mencegah penyakit
maupun meningkatkan derajat kesehatan, dan juga bersama-sama membina kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu juga puskesmas juga dalam memberikan pelayanan ini melibatkan lintas sektor terkait, termasuk juga bagaimana untuk melakukan pembinaan kepada kader, menggandeng linsek terkait untuk mewujudkan wilayah yang sehat. Jadi mengajak masyarakat untuk ini yang istilahnya adalah promotif ya. Jadi memberikan edukasi, memberikan konseling, mengajak masyarakat untuk gerakan hidup sehat, pembudayaan untuk hidup sehat ya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif atau mencegah sakit yang sekarang ini menjadi program prioritas nasional dan juga di breakdown menjadi program daerah, yaitu cek kesehatan gratis. Ini juga menjadi satu tugas puskesmas untuk dapat membawa masyarakat ini memahami arti pentingnya kesehatan, dan apabila dia sudah tahu kondisi kesehatannya dia bisa menjaga, ataupun bila mana sudah ketahuan ternyata ada satu penyakit tertentu pada diri individu masing-masing ini dapat dilakukan tindakan untuk bisa menjaga kualitas hidup masyarakatnya. Integrasi layanan kesehatan primer yang diterapkan oleh Puskesmas Cikulo merupakan suatu langkah yang sangat positif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di masyarakat desa. Dengan dibantu 4 pustu di beberapa desa di Kecamatan Cikulo, program ini sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan adanya integrasi layanan kesehatan primer, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan efektif. Di Puskesmas Cikulo ini salah satu puskesmas di bagian wilayah timur Kabupaten Kudus, di mana salah satu unggulan dalam pelayanan di Puskesmas Cikulo adalah terkait dengan pelaksanaan program integrasi layanan primer, yang mana integrasi layanan primer ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendukung Astacita Presiden Prabowo Gibran. Integrasi layanan primer ini berkonsep pelayanan dari tingkat posyandu yang dekat dengan masyarakat sampai pada pelayanan puskesmas pembantu sampai pada puskesmas induk di suatu wilayah. Artinya pelayanan bisa dimulai dari pelayanan tingkat dasar di posyandu dari semua siklus kehidupan, baik itu bayi balita, bayi baru lahir, ibu hamil, usia remaja, usia reproduktif sampai pada usia lansia. Bisa dilakukan pada tingkat level posyandu. Apa yang akan dilakukan di sana atau pemeriksaan di sana adalah pelayanan screening kesehatan tingkat dasar, di mana penyakit-penyakit bisa dilakukan screening melalui posyandu untuk semua siklus kehidupan, sehingga ini akan mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada level dasar di tingkat desa. Selain itu, pada kegiatan posyandu ILP, layanan primer tersebut, apabila ditemukan yang harus dilakukan tindak lanjut, tidak selalu dibawa ke puskesmas induk, tapi bisa diselesaikan di puskesmas pembantu di desa tersebut. Sehingga pelaksanaan pengobatan dasar atau mungkin pemeriksaan screening yang tidak bisa dilakukan di posyandu, seperti pelaksanaan
screening pada kanker serviks, kanker payudara, itu bisa dilakukan di puskesmas pembantu. Selain itu juga ada pemeriksaan laborat sederhana seperti kolesterol, asam urat, terus gula darah, itu juga bisa dilakukan di puskesmas pembantu. Selain itu juga banyak lagi pemeriksaan untuk dilakukan screening terhadap semua siklus kehidupan pada masyarakat. Di samping itu, pelayanan tersebut terintegrasi dengan puskesmas induk. Bila mana dalam pelayanan puskesmas pembantu itu tidak mampu, masyarakat bisa dilakukan di pemeriksaan di puskesmas induk. Sehingga pemeriksaan ini berjenjang dengan harapan tidak semua pelayanan kesehatan atau screening itu harus masyarakat datang pada puskesmas, dan ini sangat memutus birokrasi, baik akses birokrasi, akses pelayanan pada waktu, jarak, dan biaya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah. Program ILP dari Puskesmas Jekulo juga memiliki potensi besar, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kesehatan dan kematian di Kabupaten Kudus. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan efektif sehingga dapat meningkatkan kendaraan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Puskesmas di Kabupaten Kudus bukan sekedar fasilitas kesehatan, mereka adalah wajah dari pelayanan publik yang ramah, manusiawi, dan solutif. Dari desa hingga kota, dari bayi hingga lansia, dari pencegahan hingga pemulihan, semua terlayani dalam semangat gotong royong. Dengan semangat kolektif, fasilitas yang semakin modern dan pelayanan yang terus berbenah, Puskesmas di Kudus membuktikan bahwa membangun generasi unggul bisa dimulai dari hal sederhana. Layanan kesehatan primer yang menyentuh hati dan rumah setiap warga, tak hanya ingin anak-anak sehat, tapi juga tumbuh menjadi generasi kuat, cerdas, dan berdaya saling tinggi, dan semua itu dimulai di Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesehatan Kabupaten DKK terus memperkuat peran puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain melayani pengobatan jalan, sejumlah puskesmas di Kudus kini juga telah dilengkapi fasilitas rawat inap serta berperan aktif dalam percepatan penurunan angka stunting. Puskesmas Jati merupakan puskesmas yang strategis, ada di jalur yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena itu mungkin masyarakat lebih mudah memilih di Puskesmas Jati. Di samping itu tempat parkir kami sangat luas. Kemudian dalam pelayanan ini kami memperlakukan istilahnya pendampingan terhadap pendaftaran sehingga bisa lebih memangkas waktu biar lebih cepat terlayani. Hanya klik di pendaftaran, kemudian dapat nomor dan bisa langsung masuk di poli yang diperlukan. Di samping itu kita sudah e-etiket, kemudian e-resep. Jadi ini sangat-sangat membantu memudahkan pasien untuk bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat. Di samping itu, puskesmas kami mempunyai inovasi pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakat.
Misalkan untuk kegiatan PSN ya, kemudian ada kunjungan antenatal care, kunjungan postnatal care, kunjungan bayi balita, dan kunjungan terhadap pasien yang membutuhkan kunjungan ke rumahnya. Terus terang kami meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada, memaksimalkan untuk bisa membuat kepuasan, kenyamanan pasien yang datang ke puskesmas kami. Antara lain istilahnya parkir luas gratis. Ini kan masyarakat mesti nyaman, bolak-balik 2-3 kali ke puskesmas tanpa bayar, itu kan juga walaupun mungkin nilainya sedikit, tapi hal yang sedikit itu bisa membuat masyarakat menjadi lebih puas gitu ya. Kemudian alur pelayanan kami bikin se-efisien, sepraktis mungkin, sehingga masyarakat ini juga akan mendapatkan pelayanan yang optimal dan cepat. Ya, kemudian berusaha menciptakan layanan-layanan yang bisa membuat pasien lebih nyaman ya. Misalkan laborat, itu. Laborat memang untuk menunggu hasil laborat itu kan lumayan lama ya. Jadi boleh ditinggal, nanti bisa kami sampaikan via WA, atau bisa informasi ini dititipkan lewat bidan desa atau tenaga binaan yang ada di desa masing-masing. Jadi ini kan misalkan kalau pasiennya katakanlah ada keperluan ya, kalau nunggu hasil laboratnya lama kan bisa ditinggal dan bisa dikonfirmasikan gitu. Di samping itu, yang jelas Puskesmas Jati ini adalah puskesmas ramah lansia. Sebagian besar kunjungan terbesar di Puskesmas Jati kebanyakan lansia. Puskesmas di Kudus juga berperan penting dalam penanganan stunting melalui intervensi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi untuk ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan. Angka stunting di Kudus berhasil ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kudus terus menurun dan kini berada di bawah angka 10%. Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk kader posyandu, PKK, serta perangkat desa. Kabupaten Kudus mencatat penurunan kasus yang signifikan di tahun 2024. Dari data yang tercatat, angka stunting mencapai 3,77%, turun drastis dari tahun 2023 yang sebesar 15,7%. Angka tersebut juga telah berhasil melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 14%, dan hal ini tentunya menjadi prestasi bagi Pemkab Kudus yang sukses dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting. Jadi dalam upaya percepatan penurunan stunting, Puskesmas memegang peran yang sangat penting karena Puskesmas merupakan vaskes tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai akses langsung kepada masyarakat. Di samping itu, Puskesmas mempunyai jejaring dan jaringan tangan panjang termasuk di dalamnya kader yang bisa memberikan informasi langsung kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi tumbuh kembangnya, dan juga bisa mengawal atau melakukan pendampingan kepada kasus stunting yang ada di masyarakat. Di samping itu, Puskesmas juga banyak melakukan inovasi-inovasi dan memberikan pelayanan untuk melakukan deteksi screening awal terhadap kasus stunting, kemudian tidak hanya deteksinya, tidak hanya pemeriksaannya, juga melakukan pengawalan kasus stunting dalam penanganannya, baik tidak hanya dalam pemberian makanan tambahan saja, tetapi bagaimana melakukan penanganan, memberikan edukasi kepada keluarga untuk bisa melakukan penata laksanaan stunting sehingga proses penyembuhannya lebih cepat, proses perbaikannya lebih cepat sehingga bisa menurunkan angka stunting. Di samping itu, di Puskesmas juga dapat melakukan screening untuk memilah
mana yang bisa ditangani, kemudian mana yang harus dirujuk, dan juga mempermudah untuk proses rujukannya. Dan ini juga dibantu oleh disupport oleh pemerintah maupun sektor-sektor yang terkait, dan juga koordinasi dengan berbagai lintas sektor atau perangkat daerah dan juga masyarakat. Penurunan stunting, kami ada program pencegahan anak stunting dengan intervensi kolaboratif atau SICantik, aksi cegah anak stunting dengan intervensi kolaboratif. Ini dilaksanakan juga Puskesmas sebagai vaskes yang mampu untuk melakukan deteksi, screening, pemeriksaan terkait stunting secara dini dan juga melakukan penata laksanaannya. Dan ini komprehensif, jadi dan bersifat kolaboratif dengan semua sektor terkait, dengan kader, dengan perangkat terkait, kemudian juga dengan sektor swasta. Jadi kolaborasi ini yang mampu mendorong untuk percepatan penurunan stunting. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan teman-teman Puskesmas ya untuk penurunan stunting. Di samping itu masih banyak inovasi-inovasi lain yang dilakukan oleh Puskesmas menyesuaikan dengan kondisi permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Bila mana di stunting sudah menurun, yang dulunya antara 9 sekarang menjadi 7%. Ya, moga-moga dengan dukungan TNI Polri, lewat Babinsa, Babinkartipmas, lewat bidan, stunting bisa ditangani dengan baik. Termasuk yang paling penting ini ada program pemerintah dari Pak Prabowo, Puskesmas pasti hadir, termasuk di desa-desa kan ada posto, Puskesmas membantu, termasuk nanti di desa-desa juga ada penjagaan bidan, ada dokter-dokter yang selalu piket ke desa-desa. Penguatan layanan primer melalui Puskesmas di Kabupaten Kudus bukan hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi landasan kokoh untuk menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Dengan fasilitas rawat inap, layanan promotif preventif yang aktif, serta dukungan digitalisasi, Puskesmas Kudus kini berdiri tegak sebagai penunjang utama kesehatan masyarakat.